Perkenalkan, nama saya Rani Anggara dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini, saya akan membahas sejarah perkembangan bimbingan dan konseling di Indonesia. Nah, sebelum kita membahas sejarahnya, teman-teman tahu nggak sih apa itu artinya bimbingan dan konseling? Bimbingan dan konseling adalah proses kegiatan di mana fokus utamanya memberikan bantuan yang diberikan kepada individu atau kelompok dengan memberikan pengetahuan dalam mengatasi suatu permasalahan yang tengah dialami oleh konseli secara berkala dan sistematis. Bimbingan dan konseling secara formal dibicarakan oleh para ahli baru pada tahun 1960. Tetapi di Yogyakarta pada tahun 1958, Dr. Andus Tohari Musnamar, dosen IKIP Yogyakarta, telah mempelopori pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah untuk pertama kalinya, yaitu di SMA Teladan Yogyakarta. Sedangkan pada tahun 1960 diadakan konferensi FKIP seluruh Indonesia di Malang, memutuskan bahwa bimbingan dan konseling dimasukkan dalam FKIP. Dan pada tahun 1961 mulai diadakan layanan bimbingan dan konseling di seluruh SMA Teladan di Indonesia. Sejak saat itu, bimbingan dan konseling di Indonesia dimulai. Perumusan dan pencantuman resmi di dalam rencana pelajaran SMA disusul dengan berbagai pengembangan layanan bimbingan dan konseling di sekolah, seperti rapat kerja, penataran, dan lokakarya. Puncak dari usaha ini adalah didirikannya jurusan bimbingan dan penyuluhan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau IKIP. Salah satu yang membuka jurusan bimbingan dan penyuluhan adalah IKIP Bandung pada tahun 1963 yang sekarang dikenal dengan nama UPI. Usaha mewujudkan sistem sekolah pembangunan dilaksanakan melalui proyek pembaharuan pendidikan yang diberi nama Proyek Perintis Sekolah Pembangunan atau PPSP yang diuji coba di 8 IKIP, menghasilkan dua naskah penting dalam sejarah perkembangan layanan bimbingan di Indonesia, yaitu yang pertama, Pola Dasar Rencana dan Pengembangan Program Bimbingan dan Penyuluhan melalui Proyek-Proyek Perintis Sekolah Pembangunan. Yang kedua, Pedoman Operasional Pelayanan Bimbingan pada Proyek-Proyek Perintis Sekolah Pembangunan. Nah, setelah kita telaah cukup kritis terhadap perjalanan historis gerakan bimbingan dan konseling di Indonesia, selanjutnya kita akan membahas perkembangan gerakan bimbingan konseling melalui beberapa periode. Yang pertama, ada periode wacana dan pengenalan. Itu terjadi sebelum tahun 1960 sampai 1970-an. Pada periode ini, pembicaraan tentang bimbingan dan konseling telah dimulai, terutama oleh para pendidik yang telah mempelajari di luar negeri dan dengan dibukanya jurusan bimbingan dan penyuluhan di UPI Bandung pada tahun 1963. Pembukaan jurusan ini menandai dimulainya periode kedua yang tidak secara langsung memperkenalkan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, akademik, dan pendidikan. Kesuksesan periode ini ditandai dengan diluluskannya sejumlah sarjana BP dan semakin dipahami dan dirasakan kebutuhan akan pelayanan tersebut. Periode kedua pemasyarakatan terjadi pada tahun 1970 sampai 1990-an. Pada periode ini diberlakukan kurikulum 1975 untuk sekolah dasar sampai sekolah menengah tingkat atas dengan mengintegrasikan layanan BP untuk siswa. Pada tahun ini terbentuk organisasi profesi BP dengan nama IPBI atau Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia. Pada periode ini ditandai dengan berlakunya kurikulum 1984 yang difokuskan pada bimbingan karir. Di periode ini muncul beberapa masalah seperti yang pertama, berkembangnya pemahaman yang keliru, yaitu mengidentikan bimbingan karir atau BK dengan bimbingan penyuluhan atau BP. Yang kedua, keracunan dalam mengimplementasikan SK Menpa nomor 26 tahun 1989 terhadap penyelenggaraan bimbingan di sekolah yang menyatakan bahwa semua guru dapat diserahi tugas melaksanakan pelayanan BP yang mengakibatkan pelayanan BP menjadi kabur, baik pemahaman maupun mengimplementasikannya.
Yang ketiga, tahun 1990 sampai tahun 2000 atau biasa dikenal dengan konsolidasi. Pada periode ini, IPBI berusaha keras untuk mengubah kebijakan bahwa pelayanan BP itu dapat dilaksanakan oleh semua guru yang ditandai dengan yang pertama, diubah secara resmi kata penyuluhan menjadi konseling. Istilah yang dipakai sekarang adalah bimbingan dan konseling atau BK. Yang kedua, pelayanan BK di sekolah hanya dilaksanakan oleh guru pembimbing yang secara khusus ditugasi untuk itu. Yang ketiga, mulai diselenggarakan penataran secara nasional maupun daerah untuk guru-guru pembimbing. Yang keempat, mulai adanya formasi untuk mengangkat menjadi guru pembimbing. Yang kelima, pola pelayanan BK di sekolah dikemas menjadi BK Pola 17. Yang keenam, dalam bidang pengawasan sekolah, dibentuk bidang pengawasan bimbingan dan konseling. Dan yang ketujuh, dikembangkannya sejumlah panduan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah yang lebih operasional oleh IPBI. Nah, periode yang terakhir yaitu periode lepas landas. Pada awalnya, diharapkan periode konsolidasi dapat mencapai hasil-hasil yang memadai, sehingga muncul tahun 2001 profesi bimbingan dan konseling di Indonesia sudah dapat ditinggal landas. Namun kenyataannya, masih ada permasalahan yang belum terkonsolidasi yang berkenaan dengan sumber daya manusia, yaitu mengenai tidak terlatih, kurang terlatih, dan tidak berkomitmen pada pelaksanaan pelayanan. Namun, pada tahun-tahun selanjutnya, ada perkembangan menuju era lepas landas, yaitu ditandai dengan yang pertama, pergantian nama organisasi profesi guru dari IPBI atau Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia menjadi APKIN atau Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia. Yang kedua, lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang di dalamnya termuat ketentuan bahwa konselor termasuk salah satu tenaga pendidik. Yang ketiga, kerjasama pengurus besar APKIN dengan Dikti Depdiknas tentang standarisasi profesi konseling. Yang keempat, kerjasama APKIN dengan Direktorat PLP dalam merumuskan kompetensi guru pembimbing atau konselor sekaligus memberikan pelatihan bagi mereka. Sampai saat ini, bimbingan dan konseling terus berkembang dan akan terus berproses menjadi yang lebih baik agar dapat membantu dan melayani masyarakat di Indonesia. Nah, itulah tadi sejarah perkembangan bimbingan dan konseling di Indonesia. Semoga dapat bermanfaat dan sampai jumpa lagi.